Ya, dari Instagram. Untuk bisa dihubungkan Instagram, Pak, dan pastikan seluruhnya profesional. Hmm, ya, ya, ya. Hubungan ke halaman, hubungan atau buat halaman. Kalau kalau apa Instagramnya Insya Allah sudah terhubung dengan fanpage, Pak. Jadi Mm-mm. kalau misalnya saya update apa update di Instagram tuh itu sudah otomatis update di fanpage. Mm-mm. Cuma dimasukkan ke BM-nya itu yang belum bisa, Pak. Kok aneh kan biasanya fanpage sama bisnis manajernya atau bisnis portofolionya kan jadi satu kan ya? Oh, belum masuk ya. Jadi Di pengaturan. Nah, kalau di punya saya mungkin bisa di sini, Pak. Di sini ya. Heeh. Terus kemudian, nah di sini, di bisnis settingnya. Ya. ya, Oh, ini punya saya ini ya. Double authentication nih. Bentar. Oke. Nah, ketika nanti di sini, nah di sini kan ada bagian account, Pak. Ya kan ya? Nah, ini ada account oke. itu macam-macam. Ada Facebook page, ada add account, ya kan ya? Ya, Ada ya. Instagram, ada WhatsApp. Ya, ini semua bisa digabungin. Nah, kalau kita kepengen gabungin page, ya kita klik page-nya aja, ya kan? Nah, terus nanti diklik add ini. Add an existing Facebook page, ya. Atau tambahkan Facebook page yang sudah ada sebelumnya. Ya, gitu. Atau kalau memang beneran kesulitan, ya mungkin bisa create a new Facebook page saja, Pak. Misalkan kadang kan gini, kita ini verifikasi yang macam-macam ya sampai kita mungkin lupa passwordnya dan sebagainya. Itu kesulitan, Pak. Mm-mm. Langsung di kalau nganu ya kita create new Facebook saja, new Berarti Facebook page gitu. buat pick baru gitu ya, Pak ya? Mm-mm. Kalau itu memang kesulitan. Terus nanti kalau mau nambahkan Instagram account, ya ini diklik Instagram account. Nah, nanti biasanya kalau memang belum ada, ya ini kosong, Pak. Ya, ini kosong. Ya, jadi kanan kiri ini nggak ada isinya. Nah, nanti diklik add aja nih. Nah, nah, cuman dalam ini ya syaratnya adalah dalam satu bisnis portofolio itu maksimal akun akun apa Instagram dan Facebook page-nya itu cuma satu masalahnya itu. Jadi kalau saya nyoba itu pernah nyoba itu dibatasin satu ya. Jadi nggak bisa lebih dari ini. Nggak bisa lebih dari satu satu Facebook page-nya. Jadi satu Facebook page, satu Instagram gitu. Nanti Sebentar. kalau kepingin mengelola banyak, ya berarti Facebook page-nya ya banyak juga. Misalkan kita mengelola tiga akun Instagram, maka kita bikinkan aja tiga akun, tiga Facebook page juga gitu. Jadi nanti Oke. berpasang-pasangan gitu. Mm-mm. Berpasang-pasangan, nanti setiap pasangan kita gabungin di em, bisnis manajernya atau bisnis portofolionya. Iya, bentar. Kalau Pak Hmm. Fuad sudah bisa masuk ke sini, nah berarti bisa harusnya nambahin ini ya, page Nah, dan Instagram account-nya. Bahkan kalau kita kepengen apa masukkan WhatsApp kita, nah ke sini bisa ya di WhatsApp account. Nah ini kita tambahkan nomor akun bisnis kita, WA bisnis kita tambahkan ya. Nih. Nah, jadi nanti bakalan ke data juga gitu loh. Nah, kalau kita sudah tambahkan akun di sini, nanti di sini ada yang namanya inbox, Bapak Bu. Ya, nah, kalau mm-mm. kita ada inbox itu enaknya
baik dari Messenger, komentar, ya, lead-lead yang masuk itu semuanya ke data di sini, ya. Makanya di sini ada all message dari Messenger, dari Instagram, dari WhatsApp, dari Facebook komen atau Instagram komen, semuanya kelihatan di sini. Misalkan saya ini kan all ya, kalau saya klik Messenger, nah nanti yang dari Messengernya Facebook, ya kan? Kalau dari Instagram saja, ya kita klik yang ini, ya. Nah, kalau yang ke Ya, WhatsApp, nah itu juga kelihatan. Jadi WhatsApp kita yang akun bisnis itu semua kelihatan loh. Nah iya, ini iya. lead-leadnya yang pernah masuk itu kelihatan semua. Hmm, 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 hmm. Ya, Bahkan Facebook komen, yang komen di iklan kita, nah itu juga kelihatan juga. Nah, oh ini ada yang komen, ya kan ya. Nah, Pas terakhir lagi. kemudian Instagram komen juga ada. ya. Oke. Pak ini tadi masuknya kan di anu ya Pak, apa di Instagram Suite ya Pak, apa ya Pak? Apa? Bisnis Facebook.com atau ini ya, suite suite Facebook itu kalau aplikasi namanya. Nah, ini kan namanya Meta Business Suite kan ya, yang pojok kiri itu kan ya. Ya, Nah, ya. namanya itu. Tadi ke sini terus kita klik ininya, bisnis portofolio kita apa. Nah, terus kita klik ini bisnis settings, gambar kirinya. Setelan bisnis ya kalau nggak salah. Nanti kita tinggal tambahkan saja di sini. Ya. Nah, ini kemarin kan itu Pak, sudah ada apa yang kayak jenengan itu nambahkan akun Oh, satu ribu fanpage, ribu ya. nambahkan ini sudah. Tapi ketika saya apa tambahkan itu terus kan ada suruh masukkan password Instagram apa itu sudah sesuai semua tapi tetap nggak mau masuk ya Pak ya. Jadi akhirnya penampilannya tetap seperti ini. Nih saya fotokan, ya. Saya kirim di grup. Ya, monggo, monggo. Nah itu BP Fuad Rumah Halalnya itu masih nol, nol aset bisnis. Ya, belum connect berarti. Nah, ini pesan Harus, Instagram tidak tersedia. Terus itu sudah ada satu aset bisnis itu. Oh, yang itu BP yang ya? ini, Yang ya, BP ya? yang Yang BP Fuad Rumah yang BP. Halal ya? Iya. Nah, itu yang diklik BP Rumah Fuad Rumah Halalnya, terus kemudian diklik settingnya itu tadi, Pak. Nah ini yang, oh diklik settingnya ya. Ya, diklik BP Fuad Rumah Halal dulu. Hmm. Oh, Nah, terus terus ada gearnya kan di kanan, ya. ada Terus ya. kemudian ada Nah, gitu. add pic, add Instagram profile ini ya berarti ya. Iya. Ya Pak, saya coba Pak. Gak apa-apa lanjut Nah, aja sambil menyimak. oke. Oke, Bapak Ibu, em, mari kita mulai praktek ngiklan ya. Dan saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Jadi ngiklan itu sebenarnya ada banyak cara ya. Ada yang pakai Buspos ya. Buspos itu ada dua macam. Ada yang di bus itu konten di Facebooknya, ada yang di bus konten dari Instagramnya gitu ya. Terus ada juga yang ngiklannya lewat Ads Manager atau pengelola iklan ya. Nah, nanti kita akan praktekkan yang melalui Ads Manager. Kenapa yang dipraktekkan melalui Ads Manager? Kok nggak yang Buspos saja? Yang Buspos itu kan sudah ada materinya di aplikasi RHI kan ya. Insya Allah Bapak Ibu di situ sangat sangat mudah ya, sangat mudah untuk mengikuti. Nah, maka saya akan sampaikan sesuatu yang belum ada di RHI ya, belum ada di aplikasi RHI-nya.
Oke, jadi yang pertama kita akses dulu di sini adalah businessfacebook.com-nya atau Meta Business Suite ya, atau Meta Business Suite ya. Nah, kalau saya praktekkan ini saya selalu menggunakan laptop ya karena tampilan menunya nanti akan kelihatan semua ya. Oke. Nah, setelah kita akses Meta Business Suite ini, maka kita harus akses ini namanya Ads Manager ya. Nah, kita klik Ads Manager. Nah, ini ya. Kemudian kita klik campaign ya. Ads Manager, kemudian kita klik campaign. Nah, tapi ini ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti syaratnya kita harus ini ya, bisnis profilnya sudah ada, terus akun ads-nya juga sudah ada, terus kita sudah top up atau deposit saldo iklan seperti yang pekan kemarin kita diskusikan. Ya. Nah, oke, ini saya sudah deposit juga, saya sudah top up iklannya ya. Ya, kalau kita kepingin lihat top up kita sudah masuk, itu ada di sini ya. Tetap di Ad Manager, cuman di bagian Billings and Payment ya, atau tagihan dan pembayaran. Nah ini, kalau kita klik nanti akan muncul ya berapa saldo iklan yang sudah pernah kita masukkan. Nah kita klik account. Nah ini. Nah, ini kan ya, ini saldo iklannya. Nah, ini udah muncul, gitu kan ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ini ya, ke Meta Business Suite. Nah, kita masuk ke Ad Manager. Kemudian kalau kita mau ngiklan itu kita klik campaign, Bapak Ibu ya. Kita klik campaign. Nah, tentu saja di sini konsep campaign, adsets, dan ads itu harus dipahami. Ya, benar-benar dipahami seperti yang sudah kita diskusikan pekan lalu. Cara bikinnya gimana? Cara bikin iklannya, yang pertama ya, otomatis kita bikin campaign-nya dulu. Ya, kita bikin campaign-nya dulu. Kemudian setelah nanti bikin campaign, kita baru di dalamnya campaign, kita bikin adset. Kemudian di dalamnya adset, kita bikin ads-nya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung saja praktek. Caranya di sini ada tombol create ya, atau tombol buat. Ya. Bapak Ibu pastikan halaman yang aktif itu adalah halaman campaign. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sederhana tetapi nanti bisa cukup membuat Bapak Ibu bingung. Ya. Halaman yang aktif itu harus halaman campaign. Gimana cara membuktikannya? Yang nyalanya biru itu yang aktif. Ya. Yang nyalanya hitam itu yang sedang tidak aktif atau yang sedang tidak kita buka. Gitu. Ya, karena kemarin di sesi pelatihan Meta Ads yang di RHI itu yang Advance itu ada Bapak Ibu yang masuk di halaman ini adset, nah, tapi dikiranya dia bikin campaign, diklik aja klik create di sini, ya. Padahal kalau yang aktif adset, terus kemudian kita klik create, maka dia bikin adset bukan bikin campaign, ya. Nah, kalau yang aktif ads, nah, maka kita kalau kita klik create di sini, maka otomatis kita nge-create ads, gitu ya. Nah, ini sederhana, tetapi sepele, tetapi ini kalau kita nggak paham, itu bisa bikin kita bingung ya. Bapak Ibu silahkan perhatikan yang aktif atau yang nyala biru, berarti itu yang sedang terbuka. Maka kalau kita klik create, maka berarti kita create campaign. Kalau birunya adset, kita klik create, berarti dia nge-create adset, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita create campaign-nya. Saya rencana mau iklan RJR ya. Karena ini kan yang lagi booming RJR ya. Tapi mau nggak nanti Bapak Ibu kalau mau iklan yang lain ya boleh ya. Nah, kita klik create. Nah, di sini. Ya, di sini ada ini bahasa Inggris.
Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, kemudian ada app promotion, ya, kemudian ada sales. Nah, seringkali kita ini ya, yang sering kita gunakan itu adalah ini. Di sini sebenarnya ada keterangannya ya. Kalau awareness itu untuk apa? Ya, di sebelah kanannya itu ada keterangannya. Ya, kita tentang awareness. Nah, ini ada ya, menampilkan iklan Anda kepada orang-orang yang mungkin ya Anda butuhkan adalah reach-nya ya, kepedulian brand ya, views ya. Jadi kalau mau ningkatin views, ningkatin reach, nah itu kita pakai awareness ya. Intinya di sini kalau kita pengenalan produk itu kita pakai awareness ya. Kalau kepengen ningkatin orang yang berkunjung ke website kita atau ke Instagram kita atau ke Facebook kita itu kita pakai traffic ya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan komunikasi, diskusi ya, itu kita bisa pakai engagement ya, engagement. Nah, engagement ini baik untuk apa? Ini ya, bagus untuk satu, ini kan ya, messenger ya kan ya, untuk video, views, post engagement, conversation ya, conversion sorry ya, conversion dan calls. Nah ini, nah untuk dapat lead sebanyak-banyaknya itu kita bisa pakai yang lead. Nah, jadi kalau monggo kita mau pakai yang engagement boleh, yang lead boleh, yang sales juga boleh, yang app promotion. Ya, kalau app promotion itu kan promosi aplikasi ini ya. Misalkan kita punya aplikasi terus kita iklankan ya, itu di app promotion. Tapi ini kita nggak pernah pakai kalau kita jualan rumah. Ya, yang sering dipakai itu adalah engagement, sales, leads sama sales. Nah, kita tinggal lihat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kepengen melayani cabui Bapak Ibu lewat apa? Lewat WA, lewat komentar, atau lewat Messenger. Nah, yang bisa lewat Messenger, WA, itu ada di engagement, ya. Kemudian di sales. Kalau lead ada nggak? Lead juga ada, ya. Nah, kalau rumah itu kan biasanya orang itu kan nggak langsung, wah ada rumah, klik beli, gitu kan tidak ada. Kita kan mesti tanya-tanya dulu. Nah, tanya-tanya dulu, maka ada di mana? Ada di engagement, atau lead, atau sales. Gitu. Ya, pokoknya di sini kalau yang ada isinya Messenger, Instagram, WhatsApp. Nah, pokoknya kalau ada WhatsApp-nya itu, nah, monggo dipilih. Nah, dipilih. Ya, ini kan Messenger, Instagram, WhatsApp. Nah, kita ambil contoh saja yang engagement. Kita pilih engagement, ya. Kemudian di sini, ya, eh, tipe pembeliannya kita pilih yang auction atau lelang ya. Kalau bahasa Indonesia lelang ya. Jangan yang reservation ya. Kita klik continue. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Tailor Message Campaign, ya. Ini jadi ini ini disettingkan. Ada yang manual engagement. Nah, teman-teman RHI, member RHI yang sudah sukses itu pakai yang manual engagement. Ya, kenapa pakai manual engagement? Karena tujuannya untuk itu. Setting lokasi iklan kita mau disiarkan di daerah mana. Setting interest, setting demografi, setting apalagi itu ya, macam-macam. Ya, setting pendanaan dan semua. Itu ada di manual engagement. Ya, jadi kalau kita kepingin ngatur-ngatur seperti itu ada di manual engagement. Kita pilih manual engagement, kemudian kita klik continue. Nah, baru ini. Ini adalah nama campaign-nya. Ya, ini ada nama campaign-nya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan halaman ini ya. Halaman ini dan halaman yang ada di kiri. Ingat, yang sedang aktif biru ini, biru ya warnanya, ya, itu berarti halaman yang sedang kita buka ya yang biru ini. Yang hijau-hijau ini, ya, itu belum kita buka. Ya, oke. Sekarang kita kasih nama saja, nama campaign-nya, misalkan
RJR gitu ya. Raudatul, misalnya RJR, kemudian goals-nya tadi kan engagement kan ya, ING gitulah. Terus kita kepengen konversinya ya. Jadi konversinya iklan kita itu ke mana? Ke WA ya, CTWA gitu. Nah, kalau call to action ya namanya. Call to action ke WA maksudnya gitu. CTWA. Buying type-nya tetap ya option ya. Nah, terus di sini ada budget Bapak Ibu. Ya. Budget itu kalau saya lebih prefer ke adset budget. Ya. Saya lebih prefer ke adset budget. Kenapa? Kita lihat saja di RJR, product knowledge-nya RJR. Ya. Kalau kita lihat product knowledge-nya RJR, mana ya RJR, RJR? Raudatul. RJR itu kan ada 3 tipe rumah. Ya. Ada 3 tipe rumah. Yang satunya harga 700 jutaan, yang AAUB ya, ada yang 700 jutaan, ada yang 900 jutaan, ada yang 1 miliar lebih. Otomatis dengan harga yang 3 variasi harga itu kan apa ya? Perilaku konsumen, karakter konsumennya kan beda-beda. Orang yang punya uang 700 karakternya beda dengan orang yang bisa beli 1 miliar gitu. Nah, makanya di sini saya pilih budgetnya itu ada di adset budget ya. Jadi ngatur harganya, ngatur budgetnya, biaya-biayanya itu di bagian adset ya. Kalau kita pilih di sini nanti ngatur biayanya ada di campaign. Nah, makanya kalau kita klik campaign dia langsung muncul nih. Daily budgetmu berapa? Nah, ini daily budget otomatis kalau di campaign ya, karena asumsinya dalam satu campaign itu ada beberapa adset, dalam satu adset ada beberapa ads atau iklan, maka budgetnya di sini harus besar. Nah, kalau kita mau main begitu, ya monggo. Tapi kalau saya sukanya mainnya kecil, kecil, kecil gitu ya, dicicil, dicicil. Nah, maka saya pakai adset budget supaya kita bisa atur per ininya, per adsetnya ya. Oke, kemudian di sini sudah, ya. Nah, sudah seperti ini saja. Ya, jadi tinggal atur nama campaign, budgetingnya bagaimana, ya. A/B test nggak usah, kita matikan saja nggak apa-apa. Kategoris ini kita ini aja, kita abaikan saja. Langsung aja kita klik next. Sesimpel itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk di mana? Di bagian adset Bapak Ibu. Loh, ini kan pindahkan ya birunya. Nah, adsetnya kita namain, ya kan? Nah, adsetnya kita namain. Misalkan kita kepengen ngiklan fokusnya yang 700 jutaan gitu ya. Nah, kita gini aja. RJR 700 titik gitu aja. Nah, ini ya 700. Terus apa lagi ya? Ya udah ini aja ya. Ini maksudnya RJR yang 700 jutaan. Atau Ya, diisi tipenya, tipe rumahnya gitu nggak? ya boleh sih. Saya cuma lupa gitu. Monggo kalau dikasih tipe Oh, lupa. Tapi saya lupa aja. Saya ingatnya harganya. LIUB. AAUB itu ada 2 ya. 700 jutaan sama yang 900 itu ya. Heeh. Boleh sih. Coba kalau misalkan tipe rumah ya. Tipe rumahnya mana ya tadi ya? Ah, AAUB 4075 ya. Heeh. Oke. AAUB AAUB 4075. 40. Nah, misalkan gini ya, 4075. Nah, nah, sekarang kita lihat ini conversion location. Nah, ya, conversion location. Konversinya kita arahkan ke mana? Ya, ke message
atau di iklan, atau ke telepon, atau ke website, atau ke Facebook page. Kita arahkan saja ke message Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Biar kita bisa atur di sini ke Messenger, WhatsApp, atau ke Instagram. Gitu ya. Nah, ini. Terus di sini ya. Nah, ini bisa kita jadi ini pasti akan ini di bawahnya ini message destination ya. Ini akan menyesuaikan pilihan kita yang di atas. Ya. Kalau kita pilih di sini misalkan website, nah maka bawahnya berubah. Loh, ya, kita disuruh masukin halaman website terus disuruh bikin pixel ya. Nah, itu nanti ya. Nah, itu materi advance ya. Kalau kita pilih ke Facebook page, nah nanti disuruh milih Facebook page-nya yang mana dan sebagainya. Ini kan ya. Loh. Nah, ini kita pilih saja yang message destination atau tujuannya ke pesan yang paling atas pokoknya ya. Nah, message itu bisa kita batasi juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu suka balesin orang-orang lewat Messenger Facebook atau lewat DM Instagram atau lewat WA. Kalau kita lebih enak pakai WA, ya ini kita matikan yang Messengernya. Messenger kita matikan, Instagram kita matikan. Yang dihidupin cuman WA-nya. Gitu. Gitu kan ya? Nah, berikutnya kita masuk ke bawah. Dan dipastikan ini ya, ini harus sudah terhubung ya, nomor kita harus sudah terhubung nomor WA-nya. Kalau belum terhubung gimana ya? Klik aja di sini. Nanti ada connect another number. Makanya tadi di bagian ini ya, tadi di bagian business setting ya, business portfolio setting itu kan ada yang dihubungkan itu kan ada nomor WA-nya kan ya. Nah, itu kalau kita sudah hubungkan di situ, maka di sini otomatis ada pilihannya kayak gini, Betul. Bapak Ibu. Ya. Mm-mm. Terus kemudian ada performance goal, ya. Tujuan performance-nya ini aja, ya. Maksimalkan jumlah conversation, ya. Maksimalkan jumlah conversation, ya. Kemudian di sini ada cost per result, ini nggak perlu, ya. Nah, kita langsung ke bawah di sini. Nah, ini yang penting ini ada daily budgeting, ya. Nah, ini kita kepingin budget hari aja berapa, ya. Kita kepingin budget hariannya berapa? Kalau pengen harian boleh, kalau pengen lifetime selamanya juga boleh. Nah ini saya lebih suka ke daily budget ya. Kenapa? Kenapa kok saya lebih suka daily budget? Karena ketika iklan kita itu performanya jelek, ya, itu kalaupun kesedot itu ya kesedot harian. Maka kita bisa matikan saat itu juga. Jadi Bisa dikendalikan ya, bisa dikendalikan karena iya gitu. bisa dikendalikan. Oh, benar. Nah itu. Oke, saya setting saja di sini daily budget minimal itu kan $1 ya. Nah, saya bikin aja misalkan 20.000. Nah, boleh ya. Nah, 20.000. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan juga di sebelah kanan. Ini ada sebaran audiens ya. Kalau di sini ya, ini ada broad. Ini berarti audiensnya terlalu luas ya. Ya bukan terlalu saja, maksudnya broad itu luas ya, nggak ada terlalunya ya gini. Karena gini nggak ada tuh broad atau very broad itu nggak ada ya. Kalau ke kiri itu narrow, sempit, ya. Kalau tengah, ya itu yang pas ya. Nah, di sini ada estimated audience size, ya. Jadi jumlah audience yang kira-kira nanti yang kecapai itu ini sekitar 13 juta sekian gitu, ya. Tuh. Terus ini berikutnya kita lanjutkan ke schedule atau jadwal, ya. Kapan iklan itu dimulai? Nah, nih tanggal dan jam. Nah, saya pernah disarankan sama Mas Denny, ya, kita semua pernah disarankan, itu kalau campaign, kalau mau ngiklan, itu lebih baik startnya itu pagi. Jangan kalau kita settingnya malam gini, misalkan jam 9, terus langsung kita start malam ini juga, jangan. Kenapa? Iklan itu akan berjalan,
Ya, iklannya jalan, tapi nggak ada yang nonton. Kan jamnya orang tidur, Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada yang nonton. Jadi uang kita terbuang percuma gitu loh. Nah, maka kita setting saja di sini. Saya setting besok gitu ya. Saturday. Saya mulai jam Jam 5. 3 ya. Jam 3. Jam 3 ya boleh lah, jam 5 boleh sih. Tapi sekarang itu orang itu kan ini ya, jam 3 udah bangun ya, Ya, tahajud dulu, setelah tahajud gitu ya, saya scroll-scroll juga gitu ya. Nah, kalau saya biasanya setting gini, jam 5 setting tahu. jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, oke, kita setting saja misalkan. Kalau ada end date-nya, iklannya pengen berakhir kapan, ya ini dicentang saja, ya. Ini, terus diatur saja tanggalnya berapa. Kalau nggak ada, ya berarti dia akan jalan terus selama saldo iklan kita masih ada, gitu. Ya, ya. Kalau saya lebih suka end date-nya nggak saya setting, ya. Nanti saya stop secara manual, gitu. Hmm. Itu kemudian berikutnya ada Risti izin Pak Risti. Audin G. Nggih. Pak itu tadi kalau nggak di klik end date-nya berarti terus jam segitu tiap Jalan. hari ya Pak? Atau Ya, nanti jam jalan 00? terus. Jalan terus Oh, sampai gitu. saldo kita habis. Nah, Pak izin tadi yang diisi 20.000 tadi terus kemudian apa itu? Ya, nah itu Pak, itu tadi yang keterangannya spend is 35.000 sampai ini maksudnya gimana sih Pak? Tadi Jadi gini, terputus sih. Anda menggunakan budget sharing, ya, ya rata-ratanya 20.000. Harus apa, Ini Lip? ini sesuai dengan kebiasaan kita, Bapak Ibu. Karena saya kebiasaannya settingnya 20.000 aja, ada ininya, ya. Terus kemudian ada 35.000, itu saya pernah boncos ya, satu hari 35.000 itu cuma dapat 3 lead. Nah, itu ya bukan boncos sih ya. Pengetahuan apa, gitu. Mahal gitulah ya. Ini. Kalau ini rekap ininya kita. Kalau Bapak Ibu belum pernah, maka ini biasanya nggak ada ininya. Pak, Atau mau punya tanya, kata-kata Pak, lama. mau Bapak, tanya, Pak Risti apa ini yang berarti membedakan, menentukan itu ya? apa yang Jadi membedakan nominal ini, misalnya kita isi 20 dengan yang 35, itu apa yang membedakan? Hasilnya atau apa? Nanti akan kelihatan di sininya, Bu. Semakin besar budget kita, nanti di sininya semakin tinggi juga audiennya. Ya, Oh, misalkan ini kalau di sini sudah kelihatan belum ya? Biasanya kelihatan ketika kita sudah setting audien. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, nggak berubah. Nah, belum berubah. Pak Risti itu Nanti tadi audien itu secara otomatis tersebar otomatis oleh Meta tadi ya Pak ya? eh iya, ya otomatis menyebarkan. tersebar, cuman kita bisa ngatur sebarannya seperti apa. Makanya di sini ada audien kontrol. Mm-mm. Nah, ada pengendali audiennya. Ini. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Siap, siap. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke audien kontrol. Ini yang mengendalikan audien kita. Ya, misalkan tadi kan kita mau ngiklan di RJR. RJR itu letaknya ada di mana? Di Bekasi kan ya. Maka kita yang pertama di sini ada location. Kita klik edit. Nah, di sini kan ya. Nah, lokasi yang pertama itu ada di Indonesia. Ini terlalu luas ya. Maka kita tambahkan saja sekitaran Bekasi. Mana misalkan? Ini apa sih? Menutupi. Nah, kita ketik misalkan Bogor. Nah, ya, ini Bogor, West Java, Jawa Barat, Indonesia. Ya, kita klik tes. Nah, nambah nanti. Tuh, mana ya? Ke bawah ya. Ini. Ini kelemahannya kalau saya Itu gini Pak. ya, mesti nambah gitu, halamannya mesti turun gitu ya. Makanya kita hati-hati ya. Loh, berubah kan? Jadi lebih sempit kan? Audiensnya lebih sempit. Ya, 10 juta. Nah, kemarin saya juga ketika kita belajar itu dikasih saran sama Mas Denny, audiens yang baik itu antara
600.000 sampai 1 juta atau 600.000 sampai 2 juta gitu. Itu yang baik. Ya, jadi nggak terlalu nyebar gitu. Nah, ini ya Bogor kita tambahin ya. Terus mana lagi? Ini nggak Bekasi. kelihatan petanya ya. Bekasi, Bekasi. Nah, Bekasi. Terus kita tambahkan juga, lo kan berubah lagi kan, nambah lagi 19 juta. Terus kita tambahin Jakarta Selatan. Ada nggak ya? Nah, South Jakarta District ya cuma. Oke. Karena ini nggak mau ya. Eh, Tangerang, Tangerang tuh mana ya? Tangerang, ya kan gitu. Tangerang, Banten, ya oke, boleh. Terus Jakarta Selatan tadi mana ya? South Jakarta. Nah ini kita tambahkan, tidak mau ya. This option is not available because your audience include people who are 21. Nggak mau dia. Ya. Ini Umurnya ada Kan ini setting, kan setting dulu umur. tergantung iya kita usia. sendiri ya, Pak. Kenapa? Untuk menentukan ini kan tertulisnya kan tambah 40 kilometer. Itu maksudnya eh, Nah ini, kita nah, langsung ditentukan itu maksimal 40 atau ada batasan sendiri. Contoh lebih dari 40 itu bisa diatur ulang atau bagaimana, Pak? bisa. Ini Pak, misalkan ini kan ya. Tadi kan kalau kita lihat di sini kan ada petanya kan ya. Kalau kita klik ini tadi kan ada petanya. Ya, Em, betul, betul. RJR itu letaknya di Bekasi, Babelan. Ini ada Jakarta. RJR itu kalau nggak salah di sini kan ya. Iya kan ya. Bekasinya kan di sini kan ya. Iya kan? Ya, Jadi kan agak mencengnya. Biasanya yang beli-beli orang di sini, ya biasanya yang pengen ke sini, ya yang sekitarnya yang pengen beli di RJR. Karena kan orang kalau beli jaraknya 100 kilo lebih kan ya agak mikir-mikir biasanya. Ya. Nah, coba kita tambahkan lagi di sini Bandung misalkan. Bandung. Nah, loh kan kejauhan. Ya, kejauhan kitanya. Nah, ya boleh kita hilangkan. Nah, oke. Bekasinya udah, mana Bekasi tadi? Bekasi yang sini, ya kan ya, betul aja yang di sini kan ya. Terus tadi ada Bogor, Bogor yang bawah di sini. Depok, Depok, Depok antara sini ya, Depok bisa. Kita masukin Depok. Nah, Depok bisa. Nah, jadi rame nanti iklannya di sini, ya. Nah, terus tadi kan tanya, itu 40 kilo bisa nggak kita rubah? Bisa. Kita klik di sini, ini kita geser. Semakin kita geser ke kanan, semakin luas toh. Nah, nanti gede loh. Nah, Bapak Ibu mau ngiklan di laut juga, kan nggak mau toh, nggak ada penghuninya tuh. Kita setting aja di sini 40. Atau ya, dikecilin betul, betul, boleh. Pak. Nah, dikecilin boleh ya. Misalkan kita setting 30. Nah, boleh. Tadi yang misalkan di sini saya kepingin yang Tangerangnya ini kan terlalu ini Ya, terlalu luas nih ya, saya kecilin. Nah, jadi Tangerang yang agak tengah-tengah aja yang biar ngikut. Nah, misalkan gini. Nah, gitu. Bisa. Ya, audionya Oke. juga berkurang sesuai kilometer ya, Pak, jaraknya juga. Iya, ini Ya, sesuai. betul, betul. Ya. Betul. Nah, terus di sini ada tadi setting usia. Nah, ini ya. Nah, kita edit di sini ya. Ini kita setting demografinya tadi setelah lokasi ya, di mana iklan itu akan kita sebar. Kita setting kira-kira orang yang mau beli rumah itu usianya antara berapa sampai berapa gitu ya. Kita bikin saja di usia-usia orang punya penghasilan banyak itu bisa kita setting 35 ya. Terus maksimalnya jangan 65 ya. 65 kalau ternyata orangnya
kredit itu kan ya kasihan juga kan ya. Kita mungkin bisa setting Ya, ke 65 tapi konglomerat ya nggak apa-apa, Pak. iya, Kan anaknya. iya sih ya. Monggo sih ya. Kita setting 60 itu juga boleh. Nah, ini nanti berubah loh. Jadi iklannya Iya. nanti disebarkan ke orang yang rentang usianya 35 sampai 60 di daerah-daerah ini. Gitu. Kemudian ada gender. Tapi izin Pak Risti menyela, nggih, ngapunten. Itu tadi kan kita rentangnya kita pastikan 60, kurangnya lumayan banyak ya Pak, berarti ya Pak. Betul. Itu itu tergenerate secara signifikan itu data itu sudah Pak, gimana ya Pak itu? Berarti di Valid. sana identik umur 60 ke atas itu lebih banyak Bang. Dari 22 Betul. langsung 9.400.000 minimal sampai 11 ya Pak. Iya. Oh iya iya. Nah, ini kan bisa jadi pengetahuan kita ya. Makanya kalau kita Iya, eh, siap siap. mau iklan dagu. Dagu itu kan tempatnya ini ya, sangat natural, sangat alamiah. Terus daerahnya tenang. Terus em, tempatnya bersih, bagus gitu ya. Itu kan kesukaannya para pensiun ya. Orang yang pengen hidup tenang gitu. Nah, boleh disetting di situ Hmm. usianya pilih yang tua-tua ya, mulai dari 45 sampai 65 boleh. Karena orang-orang sepuh itu kalau sudah kepengen hidup tenang ya segitu gitu. Pengen hidup tenang tapi nggak jauh dari kota nah, gitu. Tuh. Boleh. Nah, ini kan RJR makanya tadi kan ya yang 700 jutaan di mana orang-orang usia 35 sampai 50-an itu kalau ini ya masih sedikit sekali yang ya pengen beli rumah miliaran itu kan masih sedikit sekali. Oke, kita lanjutin. Gendernya kita setting all saja semua. Jadi laki-laki perempuan nanti tetap ya. Nah, kemudian di sini ada advantage detail targeting. Nah, ini diklik ya. Nah, ini diklik. Ini kita bisa setting interestnya orang-orang yang kira-kira orang yang ingin kita iklanin ini orang yang tertarik sama apa ya karena tadi rumahnya 700-an juta ya nggak mungkin orangnya tertarik sama Lamborghini ya kan ya karena kan mahalan Lamborghini-nya daripada rumahnya ya jadi jangan dimasukin Lamborghini ya kita masukin aja di sini misalkan rumah atau ya, rumah gitu. Nah, di sini ya. Kalau di sini langsung ke ini ya, ke ini. House. Nah, ini nggak bisa. Oh, bisa ya. Jadi interestnya yang pertama orang yang kepingin membeli rumah ya sebagai properti. Ada lagi apa? Ada ini. Nanti dia akan muncul yang terkait dengan house apa? Home. House dengan home itu beda lah ya Bapak Ibu ya. Kalau diterjemahkan kan sama-sama rumah. Ya. Tapi kalau home itu mesti di tempat tinggal. Tapi kalau house itu lebih maknanya lebih ke gedung, lebih ke bangunan, ya. Makanya kan white house bukan white room. Tuh ya, kita tambahin ini. Penthouse. Ya. Heeh. Terus kemudian ya ini ada kalau mau investasi juga boleh ya. Kita ini pilih property investing. Nah, ini langsung berubah ini, ya. Ada property investing. Terus ada lagi apa ya? Real estate. You host Real Pak. estate, Mungkin. starter home. Ya, ini orang yang tertarik dengan kalau real estate itu kan ini ya lebih ke bisnis perumahan ya. Tapi ini orang yang beli rumah. Apalagi ya. Oke, udahlah yang terkait rumah.
Terus kita kepingin orang yang tertarik dengan apa lagi? Misalkan ada orang suka em, Berkuda. New host Pak, berkuda mungkin Pak. ya. Ya, RJR itu kan dia ada apa fasilitas berkudanya. Berkuda itu bahasa Inggrisnya apa ya? Host, Olahraga berkuda. Oh ya, berhost. sport. Sport ya. Hmm. Nah, kita masukin sports ya. Sport itu kamu karena kan di sini di RCR itu kan ada beberapa area olahraga juga, ya kan? Kita masukin sportnya kemarin itu kan kalau RCR itu kan ada berkuda, memanah, sama apa lagi ya Bu? Nah, Sama tiga ada apa? Gymnya juga, Pak. Gym buat gym. laki-laki. Ada nggak ya gym? Sport gym, arts, nggak ada. Ya udah kita pilih yang tadi ya. Kolam renang ada tuh? Kayaknya ada ya. Iya, ada. Ada. Sport Itu sama horseback Pak, horseback riding coba. Itu berkuda itu. horseback. Horseback riding coba ada nggak? Nah itu Pak, Ada horseback ini riding. ya, Nah, ada horseback riding ya. Nah, kita masukin. Nah, ini kan olahraga sunnah. Nah, kita masukin interestnya kan ya. Jadi interestnya ini sama interest sportnya ini. Terus apa lagi? Kita bisa cari em, swimming Pak, apa? Swimming ya kolam tadi renang belum ya. mungkin. Swim. Swim. Swimming. Swim. Ya ini swimming kita masukin. Oh, Ini jadi nah ini sudah ini ya. Oke. Nah, udah ini. Ya kan? Udah ada ini. Nah, kalau kepengen misalkan khusus untuk PNS atau khusus apa Bu, bisa sebenarnya. Ya kita di sini di klik browse di sini ya, yang browse ya, bukan yang kita klik browse. Kalau ngelihat pekerjaan itu ada di kalau nggak salah di behavior apa ini ya, Atas sendiri, Pak. atau sendiri ya, Heeh, demografi ya. demografi. Nah, demografi di sini ada work ya. Kepengen orang yang bagaimana, pekerjaannya apa ya. Nih, ada di sini. Kita ketik saja bingung gitu misalkan PNS gitu ya. Nah, ini muncul PNS. Nah, pensiunan. Oh, pensiun bangkit bukan ya. PNS. Kemudian yang terkait dengan PNS apa? Nggak ada ya. Ini kok properti. Ya, Kita klik lagi demografi. Nah, kemudian work apa lagi? Job titlesnya apa? BUMN. Apa government ya? Pemerintah. Government. Nah ini, jangan yang Kanada ya. Nggak ada ya. heeh. Kemarin nih. Nah ya udah, berarti mungkin kalau nggak ada ya ASN udah. Pak, aparat aparat sipil negara Pak, ASN mungkin kuncinya. Kalau saya nggak muncul nih. Munculnya pegawai Pegawai negeri mungkin pemerintahan, Pak, Pak. Pegawai negeri udah tadi karyawan. PNS. Nah ini PNS udah, tadi udah masuk kan ya. Nah ini atas nih. Oh ya, employee, karyawan boleh. Ya, browse. Demographic, work, employer. Nah itu Employers. Employers. Employersnya apa? langsung yaitu Karyawan. karyawan swasta Hmm. atau itu bisa. Nah, boleh kita masukin. Nah, gitu. Atau punya UMKM, ya, punya bisnis. Mana ya? Jadi banyak sekali di sini bisa setting ini. Apa ya UMKM itu namanya? Bandung UMKM bukan. Entrepreneur. Ya, entrepreneur.
Entrepreneur. Ini tidak ada. Ada Nah, ini ya. ketika kita tunjuk itu sebelah kanannya udah ini ya muncul ya. Size-nya berapa gitu ya. Ini ada keterangan. Wah, lupa saya. Business owner kalau nggak salah ya. Akan saya ketik di sini. Nah, business owner. Nah, ini small business owner. Nah, UMKM. Oke, sudah. Pokoknya sudah banyak ini ya. Udah banyak. Nah, berikutnya kita setting. Ini ada advanced detail targeting. Ini biarin. Placementnya. Ya, iklan kita kepengen ditempatin di mana? Ada dua macam, Bapak Ibu. Ya, ada di advantage. Kalau pakai advantage nanti diatur secara otomatis. Ada yang manual placement. Ya, ini kita klik yang manual placement. Ya, kenapa sih kok kita klik manual kan sudah disettingkan sama advantage? Ya, nah kita biar tahu Bapak Ibu ya. Kalau advantage itu mau diletakkan di mana saja sih sebenarnya ya. Kalau advantage itu diletakkan di sini. Iklan kita diletakkan di platform Facebook, diletakkan di platform Instagram, Messenger, ya, dan semuanya ini. Loh, ini ada buahnya ini. Ya, semua dipilih. Nah, tapi kalau kita pilihnya, Pak, saya iklannya cukup diletakkan saja di Instagram, ya, maka ya kita centangnya ini kita matikan, kita hidupin yang Instagram saja. Messengernya tidak perlu. Nah, gini. Nah, jadi Kalau Bapak Ibu, sarankan apa Pak? Pak Ristiawan. Kalau kenapa? saran panjenengan gimana ya Pak? Kalau nggak pemula saya gitu, apa Di sini. yang kita punya itu aja atau bagaimana? Di Facebook sama Instagram ini, Mang. Tapi kalau Bapak Ibu beneran bingung, ya, ya nggak tahu ya bagaimana, harus di mana. Nah, gini, eh, di sebelah kanan ini kan ada campaign score ya Bapak Ibu ya. Campaign score-nya itu antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus. Nah ini, ya kita bedakan saja. Kalau manual placement, skornya sekian. Kalau kita pakai yang otomatis, yang recommended, yang direkomendasikan, skornya berapa? Wis. Nah, semakin tinggi. Nah, jadi monggo, kalau kita pengen nggak pengen ribet, pakai ini juga boleh. Ya, iklannya pakai advantage placement ini juga boleh. Nanti biar ininya, biar apanya, biar Facebooknya yang mikir, gitu. Memang sih ada beberapa orang yang kita pakai manual aja, kita setting kayak Mas Hindu itu ya. Itu yang tukang iklannya RHI itu ya sama Mas Prayoga itu beliau lebih suka pakai manual placement ya karena mereka bisa arahkan iklannya itu ke Facebook saja, ke Instagram saja. Kenapa kok seperti itu? Kan gini, Facebook sama Instagram, misalkan kita ambil dua contoh, Facebook sama Instagram. Ya, Facebook itu mayoritas penggunanya orang-orang yang sepuh, ya, usia 30 ke atas itu rata-rata paling banyak ke Facebook. Tapi kalau yang masih muda 30-an ke bawah itu mesti paling suka ke Instagram. Ya. Kalau di antara platform yang ada di Meta ini ya. Nah, maka di situ kita bebas milih gitu. Ya, kita kalau pasarnya anak-anak muda ya sudah, anak muda beneran muda ya di bawah 35, di bawah 30 Instagram aja gitu. Gitu. Kalau pasarnya adalah orang-orang sepuh, nah pakai Facebook. Nah, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu ketika tertarik RHI lihat iklannya di mana? Facebook atau Instagram? Instagram. 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 Nah, ada lagi di mana? Udah, mayoritas Instagram ya. Facebook nggak ada ya? Facebook Ya. saya rame Pak juga.
Ya, tapi oke. Ini ada berapa ini ya audien? 12. Alhamdulillah ya. Kita yang belajar ada 12.000 orang ya. Gila. 12. Alhamdulillah. Mantap. Rame. Semangat Pak. Saya Semangat. tak semangatin Pak. Ya harus semangat ya Bapak Ibu ya nih ya kita. Nah, Pak monggo. Risti nanti ini direkam dari awal kayak kemarin ya Pak. Ya, kita rekam Pak. Jadi tadi saya ada tamu, jadi nggak bisa saya tinggal. Ya mau gigi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita pakai manual atau placement. Um, Kalau saya malas mikir, itu lebih suka pakai advantage. Ya, kalau mau diarahkan, monggo. Ya, karena kadang ada beberapa iklan yang harus kita arahkan sendiri. Ya, kalau kita pakai advantage itu ya nanti akan dipikirin sama si Facebooknya. Ya, saya tidak terlalu fanatik manual dan saya juga tidak terlalu fanatik advantage. Ya, semua sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau iklan ke message tadi itu masuk ke mana ya Pak iklannya nanti Pak ya? Yang mana? Tadi Ini itu toh. kan kalau kita pilih manual enggak tadi yang bawah itu kan ada Facebook sendiri tadi itu kan. Oh ini, misalkan kita pilih Ya, manual. Nah, misalnya kita Messenger, milih manual, ya itu masuk mana ya? Messenger, Apa Messengernya Japri Facebook. Japri ke Japri berarti Iya, ya masuknya. jadi iklannya langsung Oh, dimasukin ke Messengernya ini pengguna Facebook. Nah, itu kan ya oh, bahaya ya. Sebenarnya bahaya sih kalau bahaya Pak. bahayanya kenapa? Orang itu sering nggak nonton loh Messenger. Yang sering ditonton kan scroll Terus reels-nya, konten-kontennya kan mm, gitu. Messenger diabaikan aja itu kan bahaya juga sih sebenarnya kan ya. lebih nggak Nah, makanya sopan ya kayaknya Pak. kenapa? Lebih nggak sopan mungkin ya. Langsung Japri ya. Iya sih kalau dari tapi Facebook nggak kenal sopan dan nggak sopan. Cuman kalau kita ngelihatnya ini sih jarang orang ngelihat Messenger. Ya HP kita Iya, saja install Instagram kadang nggak mau install aplikasi lagi yang namanya Messenger. Udah Facebook besar ya soalnya. Facebook aja gitu. Hmm, Gitu. ya. Ya. Messenger bagian Jadi dari Facebook Pak. Lama sekali. betul, betul. Jadi Tetapi kan kayaknya anak-anak muda Gen Z, Gen Go ini nggak wis paling tweet X itu yang lagi booming-boomingnya. betul. Iya, Read X tuh, TikTok itu. Oke. Eh, ini jadi kita pilih yang ini saja ya. Pakai advantage. Nanti boleh sih Bapak Ibu di eksperimen ya. Nanti kalau advantage itu hasilnya bagaimana, lebih lebih menguntungkan atau tidak. Kalau manual bagaimana? Ya, kita harus tes ombak juga kan ya. Nah, nanti tahu. Karena setiap kita ngiklan itu, walaupun settingannya sama, plek ketiplek itu bisa jadi responnya beda-beda. Leads yang kita dapatkan beda-beda. Kenapa kok bisa beda-beda? Itu dipengaruhi dengan riwayat kita ketika kita pakai Facebook gitu. Itu sangat dipengaruhi itu. Nah, jadi pola kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram itu digunakan sebagai dasar kemana iklan tersebut akan disebar gitu. Nah, sekarang oke kita lanjutkan. Tadi saya manual apa ini ya? Yang Saya pilih rekomendasi. manual saja sih ya. Ini aja saya hidupin yang Facebook sama Instagram Talk dua ini misalkan ya. Jadi biar ini nggak terlalu nyebar iklannya. Ini juga bisa kita aktifin ya. Ini mau diiklan di Facebook feed gak ya kan ya? Mau diiklanin di Facebook profile feed, Instagram feed ya. Oke. Kalau kita nggak butuh ya kita matikan saja. Oke. Karena ini cukup ini ya cukup bisa mengurangi biaya iklan. Ya, oke. Oke. Udah pasrah aja lah dengan ini. Ya.
Oke, tadi ini. Nah, biasanya di sini itu ada keterangan kira-kira ini kan cuma satu ya, masih narrow, broad ya, narrow sama broad audience definition. Itu ada lagi namanya kira-kira nanti kita dapat konversinya berapa. Nah, ini karena ini belum muncul, mungkin karena ini terlalu kecil ya. Ini kalau saya setting 50 nanti muncul enggak ya konversinya? Enggak ya. 500. Yang di setting 50 itu rupiahnya ya Pak, yang masuk. Iya, rupiahnya. Oh iya Pak, izin Pak. Bapak waktu awal-awal itu di rupiahnya Bapak isi berapa, terus itu berjalan berapa hari, berapa lama itu Bu? Kalau boleh tahu. Melihat semakin banyak cakupan yang dipilih kan berarti semakin luas Pak. Itu pengaruh Mm-mm. nggak dengan contoh kalau 50.000 cukup 2 jalur itu bisa bertahan 1 bulan, begitu nanti tiba-tiba kita langsung 10 jalur cuma 1 hari atau bagaimana Pak? Belum Gimana cukup. Pak Aris? Jadi contoh tadi kalau izin Pak itu bisa di atas kan yang biar nampak yang rupiahnya naik ya gitu Pak. Itu ada 20.000 tadi ya Pak ya. Itu Mm-mm. nanti kan daily budget ya Pak. Mm-mm. Itu kan eh, per hari itu 20.000 itu akan terkoreksi secara otomatis sehingga nanti kalau kita punya space dana di Facebook itu 100.000 berarti bertahan 5 hari begitu ya Pak. Terus itu kan Iya. cakupannya seperti ini 4,7 sampai 5,5 juta. Berarti selama lima Mm. hari itu pasti angka cakupan itu yang mendapat terus iklan. Iya, yang mendapat iklan. Iya. Lah 20.000 ini ternyata dalam ini ya Pak ya, dalam aslinya, dalam prakteknya itu ternyata nggak sampai 20.000 kalau yang saya alami. Itu kadang satu hari itu cuma 15, 17 gitu. Lah 20.000 itu maksimalnya 20.000 gitu. Jadi kalau udah 20.000 ya udah gitu. Nggak ini Siap, sih. siap, Kalau siap. pengalaman saya gitu sih. Iya. Mm-mm. Bapak kemarin kan cerita itu untuk sering-sering dilihat tuh, Mm-mm. dipantengin oleh Bapak tuh. Mm-mm. Nah itu untuk menentukan efektifnya yang mana, menurut saya kalau saya kan begitu manteng itu nggak bisa paling banter 20 menit itu terus mati itu Pak. Karena Gimana Pak tiap hari putus-putus kan Pak? juga kontak dengan tugas. Nah itu, oh iya Pak. Jen, itu kalau Udah posisi putus-putus. mantengin kayak Bapak jelaskan kemarin, itu efektifnya efektif Mm-mm. apa enggak gitu. Mm-mm. Nah kalau kita paling banter 10 menit, 20 menit ya Pak. Setelah itu kita Iya. lost kontak, maksudnya kita sibuk dengan tugas negara lah itu. Itu gimana Iya. Pak? Ada saran dari Bapak sendiri Nah, gimana? kalau pengalaman saya mantengin tuh sekali mantengin nggak sampai 5 menit Pak. Nggak sampai 5 menit. Dan mantenginnya itu sehari 3 kali maksimal. 3 kali maksimal. Pagi, siang, sore. Udah gitu. Oh, gini, siap, Nah, siap, jadi siap. cuman yang dipantengin apa? Dalam kita sekian jam iklan sudah habis berapa? Wis gitu toh. Kalau ternyata loh, 1 jam. Saya ngiklan kok tiba-tiba habis 18, udah matikan aja itu iklannya. Ya. Karena nanti apa? Nyedot saldo kita. Udah gitu toh. Jadi saya mantengin cuman sebentar saja sih Pak. Nggak mantengin kayak kita berburu apa gitu. Nggak kok. Pakai HP gitu aja cukup. Oh ini iklan saya efektif nggak sih gitu. Kalau saya sudah iklannya sudah berjalan 1 hari kok masih apa yang kesedot cuma 7.000, wah masih aman kan gitu kan ya. Gitu. Wah sudah kesedot 10.000 kok belum ada leads. Nah berarti kan juga gimana masih masih kita mau lanjutkan dulu atau kita hentikan dulu gitu.
Nah, gitu sih, Pak. Oke, masih ada lagi yang ditanyakan? Kalau udah, ini kita lanjutin. Ya, nggih, monggo, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi adset-nya sudah kita setting seperti ini. Ya, kita klik next. Ya, nah kita klik next. Itu apa yang mau kita iklankan, Bapak Ibu. Tadi kan kita mau iklan nih. Nah, yang aktif yang bawah kan ya. Ini set, ini ads-nya, iklannya. Apa sih yang mau kita iklankan? Tadi kan ya, RJR, AAUB, ya, yang 700-an misalkan. Ya, kita masukkan saja yang tipe 4070. Nah, gitu. 4070. Misalkan gini, ya. Nah, terus ini identity nggak ini ya, diabaikan saja. Sudah seperti ini aja defaultnya. Yang perlu disetting tuh ini, Bapak Ibu. Ya, kita mau bikin dari nol add-nya atau ini kita klik atau menggunakan existing post atau post yang sudah ada. Nah, kita yang paling enak itu gunakan existing post. Ya, kita use existing post. Ya, saya pilih yang ini. Nah, nanti nanti kita akan disuruh milih post yang mana yang mau kita iklankan, postingan mana yang mau kita iklankan. Kita pilih, klik select post. Nah, kita lihat yang mana ya, RJR itu yang mana ya? Tadi ramah 2 lantai, estetik, Ini record berang. kita ya, Pak ya. Record kita yang Kenapa? sudah pernah ya. Ini artinya nih Ya, jatuhnya record kita yang sudah pernah kita iklankan gitu. yang pernah kita posting. Ya, Oh, posting. nah ya. Heeh. Mm-mm. Ini ada dua macam ya, Bapak Ibu ya. Kita kepingin ngiklan dari konten yang ada di Facebook atau kepingin ngiklan dari Instagram. Kalau ini yang aktif yang biru Facebook berarti dari halaman Facebook. Kalau kita kepingin ngiklan yang konten dari Instagram, kita pilih Instagram. Nah, nanti akan ngefilter sendiri. Nah, kan karena tadi kalau ini ya, misalkan oh kita yang rame itu di Instagram daripada yang Facebooknya ya kita pilih aja yang Instagram. Ya, kita cari kontennya yang mana ya? Kayaknya ini ya. Bukan Pak, itu Ya, feed loh Pak itu. hah? Ada tulisannya feed carousel itu postingan Oh iya foto bukan ya. Pak. Iya, jangan yang itu, yang reels aja. Ya, yang Reels ya. Jadi berarti Reels itu video ya. Atasnya, Ini. atasnya yang itu tadi. Siapa yang nggak mau ini ya? Nah, Free itu. umroh Ramadan. Arena berkuda. Nah, ini yang RCR. Nih, kita klik. Kemudian kita continue. Udah. Ya, kontennya udah muncul. Teksnya, captionnya juga udah muncul. Nah, tunggu. Biasanya nanti ini di sebelah kanan ini ya muncul ininya previewnya ya. Terus di sini ya sambil nunggu ini kita lihat di sini Bapak Ibu ada call to action-nya. Ya, call to action-nya tadi kan secara otomatis ini kan ya kirim ke WA kita ya ini ya. Jadi dipastikan kalau kita tadi konversinya kita arahkan ke WA, maka di sini call to action-nya adalah send WhatsApp message. Nah, nanti di sini ada reviewnya ini. Nah, cuma kok belum selesai ya, ini karena tadi saya pakai ini ya, filter HP ya. Jadi mungkin agak lambat. Soalnya, oke, coba saya pindah ke WiFi dulu. Oke.
Forget dot langsung. Ya. Oke. Belum nampak ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, terus kita perhatikan juga di sini ada message template-nya, Bapak Ibu. Ya, message template-nya itu gini. Kan di start conversation, ya, di start conversation itu ada gini. Kalau ada orang ngechat, pertama, ya, ngeklik tombol send WhatsApp message ya, itu akan muncul tulisan nih, "Hi, please let us know how we can help you." Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu ya. Nah, ini kemudian. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Ya. Ini bisa kita atur. Ya. Oke. Jadi ini istilahnya apa ya? Auto reply ya. Jadi balas otomatis. Ya. Ini bisa kita atur. Kita klik edit, ya, bisa kita klik edit. Nah, ini set your welcome message. Nah, jadi ketika orang ngechat kita itu langsung ada tulisannya ini. Ya. Nah, ini kita ganti aja misalkan Assalamualaikum ya. Nah, kita ganti. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalkan seperti ini, ya. Terus kemudian kita tanya, misalkan apakah ada yang bisa saya bantu ini? Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya bahasanya ya. Apakah ada yang bisa saya bantu terkait rumah impian Bapak Ibu gitu, misalkan gitu. Bapak atau Ibu, gitu. Nah ini. Oke, terus apa lagi? Ini ada call, ya, ada call to action, ya. Kita bisa ngasih tambahan ini ya. Misalkan kalau kita klik visit website, nah ini kita kasih ini kayak link gitu ya. Atau kita kalau misalkan kita di Instagram bisnis, kita bikin katalog perumahan, ya, kita kasih katalognya, ya. Nah, view katalog di sini juga bisa, nanti akan diarahkan ke halaman katalog kita, ya. Nah, kalau kita kasih yang ini call now, itu langsung nelpon kita. Nah, ini gitu, ya. Nah, tadi bebas ya, kita pilih call now aja juga boleh kalau mungkin langsung telepon. Tapi kalau Bapak Ibu belum siap ketika langsung ditelepon ya, nah mending ini jangan dipilih. Ya, kita pilih aja non, biar via chat aja dulu. Nanti Kalau biar mereka langsung tanya. iya. Kalau view Terus katalog itu lari kemana ya, Pak? ke katalog WhatsApp bisnis kita. Oh, iya ya. Nah, jadi Berarti misalkan profil WhatsApp bisnis apa sudah ke menu katalognya itu ya? profil WhatsApp bisnis. Kalau kan tadi kan kita disuruh dikasih opsi bisa menghubungkan WhatsApp ke bisnis profil kita toh. Iya, iya. Nah, nanti ke katalognya WhatsApp bisnis kita yang kita hubungin ke situ nanti. Ke Hmm. katalog secara umum ya berarti, Pak. Kan itu WhatsApp bisnis itu kan ada profil, dalamnya banyak katalog gitu kan ya. Hmm. Berarti itu dihubungkan ke profilnya ya. Iya, ke profil WhatsAppnya kita. Hmm. Hmm. Makanya ya kalau bisa katalognya ini sih satu jenis. Saya di sini ada cabai, di sini ada rumah ini. Tenanan gak sih judul rumah? Itu, Pak. Oh, no roti bareng. Anak roti. Ini judul rumah apa roti? Jangan-jangan rumah kok roti yo. Oke. Terus ini ada preview message. Jadi ada pesan ini. Jadi ada orang yang mungkin harus saya tanya apa ya? Jadi bisa ya kita setting saja ya preview message. Misalkan kita kita giring mereka untuk tanya apa? Ya misalkan apa ya? Lokasi, Pak. Lokasinya di mana? Nah, misalkan di mana? Tapi ini pertanyaan ini
ketika saya dapat lead seperti ini paling sedih tanya lokasi itu. Biasanya mereka langsung nggak ada kabar. Nah, misalkan gini, lokasinya di mana gitu. Nah, nanti jadi orang yang tanya langsung klik tombol kirim ini aja. Nah, gitu. Oke, misalkan ya udah ya ini ya. Oke, kita klik Itu sini. yang lokasinya di mana itu beda ya Pak sama yang atas itu Pak? Yang apakah ada di Beda. Kalau ini, apakah ada yang bisa ini template message dari kita ke leads ya. Heeh. Tapi kalau lokasinya di mana, ini adalah template message dari leads dari orang ke kita. Nah, boleh lah Bapak Ibu di sini misalkan disetting saja. Gini, em, Bapak Ibu pengen langsung dapat datanya mereka, misalkan ya. Eh, apa? Nama, Misalkan nama, alamat. nah, gini, nama. Nah, ini bisa nggak ya turun ke bawah? Oh nggak bisa ya. Nama. Nah, ini cuman sayangnya nggak bisa ini ya. Nama titik 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 ya. Terus pekerjaan, tempat kerja gitu ya. Tempat kerja, nah, titik titik titik. Misalkan. Oh gitu ya. Boleh ya. Nah, nama saya titik titik gini ya. Saya titik titik kerja di ya. Kerja di gitu aja biar singkat ya. Karena ini kan ada kuota karakter ya. Kerja di titik titik. Ada nggak rumah di sana? Tinggal. Ya, misalkan ada nggak rumah di sekitar sana? Nah, misalkan seperti ini boleh. Saya, nama saya titik-titik kerja di ini. Ini otomatis ya kalau orang mau ngisi kayak gini, orang serius bener, ya nanti dia akan ngisi. Nah, nanti itu mempermudah kita nyarikan rumah gitu. Boleh. Nanti orang tinggal ngedit aja di sini teksnya. Jadi nggak ngetik dari awal gitu. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Kemudian kita klik save. Nah, tadi iklannya udah ini ya, udah muncul ya previewnya, tapi nggak kelihatan ya. Oke, ini nggak muncul. Nggak. Kemudian untuk tracking ini untuk sementara kita abaikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, Nah itu. ini loh preview iklan kita. Ini saya besarin dulu ya. Advanced preview ini. Nah saya besarin dulu. Internetnya agak lemot ya. Nah ini loh. Ya, kalau kita iklan kita tampak di Instagram itu ada ininya. Ini video kita, video postingan kita. Ini ada chat on WhatsApp. Ya, ini kalau di Instagram Stories, ini ada chat on WhatsApp. Yang gini. Tampilannya seperti ini. Kalau di Facebook, tampilannya seperti ini. Langsung itu Pak ya. Kenapa? Generate langsung ya Pak. Iya, langsung Itu otomatis. langsung tertulis chat on WhatsApp itu. Otomatis Iya, ya Pak ya? otomatis. Nanti kalau orang klik chat on WhatsApp, langsung buka WA. Langsung buka WA, langsung mengarah ke untuk apa chatting ke kita. Tadi mana ya chat on WhatsApp? Tadi ada setting chat on WhatsApp tadi mana? Di headset, Pak. Di headset ya? Iya. Oh ini, enggak yang dimaksud. Oh ini. Nah gitu, udah. Kalau sudah, kita bisa tadi sudah saya atur ya jadwalnya. Kita klik publish Bapak Ibu. Klik publish date. Nah, iklan kita sudah siap untuk ditayangkan. Nah, munculnya seperti ini. Ya, munculnya seperti ini. Jadi ini kita masih bikin satu campaign, satu ad set, dan satu ads. Nah, iklan ini tidak langsung tayang, Bapak Ibu. Ya, tadi kan saya katakan siap ditayangkan, tapi tidak langsung ditayangkan.
Kenapa harus istilahnya harus diperiksa dulu sama si Facebooknya. Berapa lama? Bisa 2 sampai 4 jam. Nah, jadi ketika kita klik publish itu tadi itu nunggu dulu ya, dievaluasi dulu. Apakah kontennya ada berbau sara atau enggak, ataukah iklannya iklan memecah belah bangsa atau enggak ya, atau mengandung konten-konten yang dilarang. Nah, itu diperiksa dulu gitu. Nah, sudah ngiklan ya seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, nanti ditinggal dulu ya. Ini kan masih tulisannya processing. Ya, ini berarti belum iklan. Ya, belum jalan iklannya. Nah, nanti kalau iklannya sudah jalan, tulisannya seperti apa ya? Coba ya saya cek di sini. Nah, ini ya. Kalau saya klik campaigns, yang nyala kan yang biru ini kan ya, satu selected. Nah, ini masih apa? Schedule dijadwalkan. Ya, belum aktif. Kalau aktif, nah coba saya ini dulu ya. Saya pengen aktifin yang ini, yang CGE. Nah, kalau aktif, ya ini kan sudah pernah diperiksa. Ya, saya kepengen aktifin lagi iklan ini. Ya, maka akan muncul langsung tulisannya aktif. Ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh iklan yang belum selesai reviewnya. Ini adalah contoh iklan yang sudah bisa berjalan. Nah, terus tadi Pak Aris kan bingung, Pak. Saya kan kalau mantengin, kalau meriksa itu gimana ya? Yang Bapak periksa itu cukup ini, Bapak. Kita masuk ke ini tadi ya, ke halaman campaign, ya kan ya. Yang diperiksa itu ini, ya, kolom cost per result sama amount spend. Ini. Kalau amount spend-nya ternyata sangat tinggi sekali, Bapak bisa matikan di sini. Ya kan ya? Kalau amount spend-nya ini masih di dalam batas wajar, ya silakan Bapak tetapnya aktifkan ini. Gitu. Jadi ngeriksanya cuma gitu sih, cuma lihat cost per result sama amount spend. Misalkan amount spend-nya sudah 60.000, cost per result-nya tinggi karena belum dapat lead, ya belum dapat reach, belum dapat impression, tapi sudah habis 50.000 atau 60.000, matikan saja di sini. Gitu. Nah, Gimana Pak matikannya Pak? Ya ini kita klik saja di sini, kan ada off on dia. Nah ini kita klik tes gitu. Oh iya iya. Mati dia. Loh, iklannya berhenti langsung. Kalau kita lihat apakah aktif, nah di sini delivery-nya off. Ya. Nah, tapi coba saya ini ya. Kalau Pak, itu cara bacanya gimana, Pak? Reach itu apa maksudnya, Pak? Reach impression ini ada penjelasan. apa itu? Reach itu adalah jumlah ya akun yang melihat iklan Anda ya dalam satu kali tayang. Nih. Reach itu. Ya. Jumlah orang yang melihat iklan kita dalam satu kali tayang. Jadi model iklan itu kayak TV itu loh Pak. Sekali TV broadcast, itu kan orang yang melihat siaran TV itu berapa orang gitu loh. Yang lihat iklan pada saat satu kali waktu broadcast itu berapa orang itu. Jadi satu kali siaran jebret itu reach. Kalau impression ini jumlah berapa kali iklan Anda tayang. Nah ini iklan kita tayang 355, sedangkan ya dalam setiap kali tayang yang melihat itu 340. Nah berarti di sini kelihatan toh ada sekitar 15 iklan yang tayang itu nggak ada penontonnya sama sekali. Ini termasuk iklan yang boncos ini ya. Terus kita lihat di sini juga Bapak Ibu. Ada result. Ya. Result itu pasti ada kaitannya dengan tadi konversi. Ya. Konversi itu adalah orang yang melihat konversi itu yang ini. Dari iklan
yang kita pasang, ya, yang kita siarkan ini, iklan yang kita pasang ini yang bisa menjadi lead itu berapa? Misalkan gini, ya, kita lihat gini aja, ya. Iklannya tayang sebanyak 355, ya. Terus setiap kali ngelihat setiap iklan tayang itu rata-rata 340 orang yang lihat, ya. Nah, berarti kita hitung saja, Bapak. Selama iklan itu kita tayang, yang lihat berapa orang? Berarti kan 340 dikali 355. Berapa 340 kali 355? Ada 120.700 orang yang lihat iklan kita. Ya kan ya? Dari 127.000 orang yang lihat iklan kita, yang chat ke saya cuma 2. Nah, tadi keklik ya. Mana tadi? Yang chat ke saya cuma 2. Nah, itu kan sangat rugi gitu loh. Iklan kita kurang efektif gitu loh. Sementara kemarin itu ada yang bagus itu yang mana ya? Kadang ada yang tampak, ada yang enggak ya. Coba saya lihat ini. Oh, ini. 7 Juni. Jadi saya update. Nah ini. Oh, nggak kelihatan ya di sini. Oh, nggak kelihatan. Ya ini ya, saya kepengen lihat ini sebenarnya yang punya RCR. Nah itu, ya. Jadi itu tadi cara bacanya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, itu cukup arahkan kursornya ke sini. Nanti ada keterangannya, ya, ada keterangannya. Nah, ini result itu apa, ya? Enggak, ini sudah result. Ini ya, ini sudah ada ya message conversion ya. Ini. Kalau reach itu tadi apa, impression itu tadi apa, cost per result itu apa. Nah, cost per result itu didapatkan dari mana? Dari total amount spend ya, jumlah yang dihabiskan dibagi result. Ya kan? Pas toh? 27 kali 2 54. Nah ini. Nah ini pas. Nah ini kebetulan yang kelihatan ini ya Bapak Ibu yang saya tampilkan, yang saya ceritakan yang ini aja. Gitu. Gitu sih cara kita ngiklan. Ini kebetulan yang ini yang atasnya yang tadi RJR masih masih peninjauan ya. Tuh. Terus kalau kepengen misalkan tadi Pak Aris mungkin kita orang sibuk ya. Kita mungkin belum kita bisa ngecek itu lewat HP. Pakai aplikasi yang namanya saya tak join lewat HP juga. Tak. Recording in progress. Wah, saya nggak bisa share screen dari HP. Kok bisa? Layar. Saya nggak. Ini yang saya stop dulu.
Alergi. Alergi. Merahnya nyala. Progress. Oke, bentar ya. Udah nggak bisa. Bu Ina bisa ini share screen HP. Coba ya, Pak. Oh, Yang ini saya sudah bisa, bisa. udah. Oke, sudah. Oke, saya harus ini ya. Jadi buka pakai Ads Manager semua. Iklan. Nah, ini iklan Meta. Meta Ads namanya. Nah, jadi kita mantaunya dari sini, Pak Aris ya. Nah, ini. Nah, pasti ini iklan kita yang tampil-tampil ya kan ya. Nah, ini. Nah, ini kan udah muncul nih. Ya, yang ini. Nah, yang tadi barusan nyala. Nah, ini. Nah, ini kita buka aja di sini. Nah, nah, kita lihat saja di sini. Biaya percakapannya, oh masih nol, oh masih aman. Terus jumlah yang dibelanjakan di sini ya, yang di sini ya, oh masih aman gitu. Jadi gini, nanti Jadi apa gimana? izin Pak Risti, Ya, kita tadi download lagi ya Pak itu di aplikasi lagi yang ya. Untuk yang versi Android namanya Meta Ads atau iklan Meta. saya Ya, coba untuk pengelola download lagi. apa pengelola pengelola ya, Pengelola pengelola iklan ya. iklan ya. Heeh. Meta Iya, Ads Pak barusan ya. saya download soalnya kok di apa di Business Suite kok disuruh Iya, download gitu. Iya. iya. Kalau di HP itu aplikasinya kayak sendiri-sendiri gitu. Kalau di laptop tuh pokoknya kita cuma punya pakai browser ya udah gitu kan. Pengelola iklan Meta ya Pak berarti Ya, ya Pak. ya, benar. Ya betul. Ya, Tadi saya misalkan, download dulu ya Pak. Saya download dulu ini. ya sambil jalan lah. Pokoknya ini kan direkam. Sebenarnya Nah, saya ini, agak ngeluh juga sih Pak Risti, karena tadi nggak dari awal nggak ada tamu yang nggak mungkin saya tinggal. nggak apa-apa. Nanti bisa diputar ulang Pak rekamannya. Iya, iya. Ya. Kalau Pak Karena ini Aris Pak, ngeluh itu tanda baik Pak. Berarti otaknya sedang memproses, sedang bekerja, sedang ini Pak, berpikir. ini hiburan ini Pak. Ketika otak perlu inspirasi saya pakai kopi ini. Ya sama nih. Ada juga ini loh. Ya. Jadi Pak Aris kalau memang repot itu bisa pakai ini ya, daripada nanti wah sombong amat juga apa dulu buka laptop, dulu buka laptop, jadinya apa gitu kan ya. Nah, kita kan malu gitu kadang atau sungkan gitu. Kita install aja di HP ini. Nah, kalau misalkan ini, oh saya ini tadi CGE, wah ini terlalu tinggi ini, ya. Nah itu kita bisa matikannya di mana? Kita matikan di mana ya? Itu atas sendiri tuh Pak ada tombolnya Pak. Oh ya, terima kasih Bu Ina. Nah ini kalau ini nyala, kalau ini, ayo mati. Nah, ini nyala ya, posisi iklan nyala. Nah ini, kalau yang ini kita tekan lagi, ini mati. Pojok kanan atas sudah matikan, nyalakan iklan. Risti izin. Nggih. Oke.
Ini tertulisnya saya nama di Facebook kan Nurul Aris nih Pak. Tidak ada kampanye aktif, terus iklan RHI tidak ada kampanye aktif. Jadi kalau nanti otomatis ini yang saya klik iklan RHI berarti nanti postingan pertama itu nanti bisa langsung di sini Pak ya. Ada tagnya Ya, juga langsung. tampil. Kalau Pak Aris sudah ngiklan, nanti akan tampil di HP-nya juga. Siap, 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 siap. Ini. Maaf Pak Risti, Ini ini kan jadi kemarin penasaran dan menarik ini Mas. ini kemarin kan ketika kita buka di HP itu diarahkan untuk mendownload Business Suite menginstal Business Suite itu dihapus saja Pak ya. Sudah sudah Nggak usah. terdownload aplikasi. Berarti itu di uninstall aja ya. Diganti Nggak usah. Business Meta Jangan. itu ya. Jangan. Dua-duanya, Karena Pak. Dua-duanya. iya, dua-duanya harus ada itu aplikasi. Oh, gitu. Iya. Nah, Business Suite itu fungsinya buat kita mengelola konten. Ya, kita posting kontennya lewat Business Suite. Makanya tadi kan kalau kita ngiklan kan ini kan ya lewat ini kan, kalau di laptop kan ada Ads Manager atau pengelola iklan. Ya, kalau Business Suite itu untuk mengelola konten. Itu mengelola konten, mengelola hak akses akun kita, itu semua ada di Business Suite. Ya. Nyambungin WhatsApp, Instagram, itu ada di Business Suite. Tapi kalau khusus iklan, itu ada di iklan Meta atau Meta Ads. Gitu. Jadi biarin aja Bapak, nggak apa-apa. Ya, jadi itu tadi iklan itu ya seperti itu, simpel sih sebenarnya ya. Kalau kita ngiklan itu insya Allah 30 menit nggak ada ya. Itu sudah bisa ini, sudah kita publish gitu, tinggal nanti jalan aja sesuai dengan jadwal yang kita setting gitu. Di sini Pak bertanya Pak, Monggo. mengenai iklan ini kan ada beberapa tipe yang jenengan infokan tadi ya Pak, seperti kayak mencari lead dan segala macam tuh ya Pak. Goals-nya itu. Sedangkan kan, Tujuan. sedangkan kan notabene akun kita ini masih baru Pak, Betul. akun Instagram kan ya. Mm-mm. Sarannya jenengan awal-awal ini bagusnya apa langsung cari leads atau yang awareness dulu? Oh, Nah, ini. jadi kalau ini pengalaman, kalau mau langsung, kalau ini ya, memang secara normal itu kan kita bangun sosial media. Itu kita pilih awareness dulu. Tapi dari beberapa teman RHI itu yang unik ya. Akunnya juga baru. Followernya mungkin nggak sampai 50. Dia nekat ngiklan. Closing. Ya. Nah, makanya kayak strateginya yang kemarin ini kebetulan Pak Ardies nggak ini ya. Kemungkinan kayaknya Pak Ardies masuk di ini ya. Narasumber inspiring ya. Kayak sarannya Pak Ardies, kayak pengalaman Pak Ardies kemarin justru dari ngiklannya itu buat ningkatin views, buat ningkatin ininya kinerja dari sosial media kita itu, baik Instagram maupun Facebook gitu. Nah, monggo kalau mau awareness ya, berarti nanti kalau awareness jadi dampaknya viewsnya meningkat, orang jadi kenal channel kita. Ya, jadi cuman reach, impression, ya itu sama result. Jadi nggak sampai ke closing. Orang kalau mau ini mau beli rumah, ya berarti nanti hubungin kita. Ya, jadi nanti dia akan cari cara gimana caranya ngubungin akun ini sih, nah, gitu. Ya, jadi makanya biasanya nyasar ke DM, nyasar ke komentar, ya gitu.
Gitu. Ya dapatnya seperti itu sih. Jadi tujuannya kalau awareness ya gitu sih. Nanti sosmed kita akan dikenal orang gitu aja. Tapi kalau untuk closing, ya. Nah, tergantung kontennya juga. Kalau kita niatnya awareness, jadi orang kenal kita, sementara kita kepingin branding bahwa kita ini adalah konsultan, terus kalau ads yang kita pasang itu adalah jualan rumah, ya nggak nyambung juga kan ya. Nggak kenal tiba-tiba jualan. Nah, kan gitu. Makanya biasanya kalau untuk yang awareness, yang kita post, yang kita iklankan itu adalah konten-konten yang sifatnya Edukasi. edukasi. Ya, betul. Kalau kita kepengen engagement, konten-kontennya itu ya sifatnya jualan boleh, edukasi boleh. Kalau yang sales, langsung aja diajar kontennya, ads-nya yang konten jualan. Gitu. Gitu sih. Hmm. Mm. Nah, ini kebetulan saya sama Bu Ina pun strateginya beda. Kalau saya pertama masuk di RHI itu langsung aja iklan gitu. Kalau Bu Ina lewat awareness dulu gitu. Nah, sama saja sih hasilnya. Yang ini sih. Ya, kalau ngelihat dari teman-teman RHI juga gitu sih. Nggak mesti kok. Monggo. Yang dituju yang mana aja dulu. Maaf Pak, kalau awareness itu berarti nanti mengarahkan orang untuk ngeklik itu kemana ya Pak? Nggak ada. Orang lihat konten kita udah nanti ending-endingnya konversinya itu adalah follow atau likes. Follow, Oh, likes, comment itu berarti konversinya. nggak ada tombol apa chat WA, nggak ada tombol, Nggak ada. nggak ada ya. Oh, iya Nggak iya ada. iya. Nah ini coba titik. Nah, ini coba iseng-iseng ya. Ini saya coba share screen lagi ini. Kalau kita awareness ya. Oke. Mana ya share screen. Pak Ristiawan mau tanya, kalau ngisi saldo itu nggak bisa langsung update ya? Boten, Bu. Oh, ya Nggak ya. Eh, bisa. Proses jaraknya ulang. 1 jam, sekitar Oh iya, 1 jam. baik. Saya pertama gitu tuh khawatir. Kok ngaca saya hilang gitu. Oh iya. Ngapunten untuk apa ngisi saldo itu kan apa menu banknya itu kan saya punyanya BSI Pak. Itu kan nggak ada itu gimana ya Pak? Ya kita top up Mas, dulu ke GoPay, ke OVO, Oh, gitu oh bisa. gitu ya. Mm-mm. Iya, siap, siap. Ya ini saya kita coba kemarin pakai BNI itu bisa itu Mas Fuad. Iya, Iya, Untuk itu, BNI. untuk payment atau Mm-mm. cadangan dana kita atau mm. untuk iklan. Kalau BNI kan memang ada Pak di menunya itu kan memang ada. Kalau BSI kan nggak ada. Oh iya iya Nggak iya. ada. Saya salah dengar, mohon maaf. Karena tadi saya mantengin ini dari mana ya tadi. Iya Pak, sama ini biasanya nanti saya setelah tutup saya lihat lagi dari awal. Iya. Nah ini kan tadi saya nyoba ini ini ya saya tadi kan pakai awareness kan ya. Iya. Nah, tadi kan ya kampanyenya pakai awareness. Ini ya campaign objektifnya, khususnya ini pakai awareness. Itu kalau kita next, ya kita next, masuk ke ad setnya. Nah, konversinya mana ya? Conversion tadi mana ya? Tuh, hilang tadi bisa. Nah ini performance goal-nya kemana? Ini ya ada pilihannya. Maximize reach-nya, maximize impression-nya itu. Atau maximize recall, maximize true play ini. Ini biasanya nggak ada ini ya. Nggak tahu ini ya platform apa. Jadi cuman ini. Jadi kalau mau diarahkan ke WA itu nggak ada. Cuman memaksimalkan reach sama maksimalkan impression. Paling-paling ya orang nambah itu ya likes, follow, gitu aja. Hmm. Gitu. Jadi biar orang kenal sosmed kita aja sih. Gitu. Kalau maximize reach itu apa ya Pak? Nah, yang tadi, yang sudah saya jelasin tadi, reach. Memaksimalkan reach Oh, berarti ya. iya 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 iya. Yang di Publish. tabel campaign tadi itu ya Pak ya. Iya. Nah, ini yang
Ini loh, reach. Nah, ini dah. Ya, 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 Jumlah siap, siap. orang yang melihat iklan kita dalam satu kali tayang. Ya, Nah, ini sudah schedule ya. Ini mungkin akan tayang. Tadi kan processing ya. Ini sudah schedule. Jadi mungkin akan tayang di jadwalnya besok pagi. Gitu. ya. Mohon Pak Risti tanya lagi. Itu kan kalau akun kita sudah bisnis itu kan di postingan kita itu kan sudah sudah otomatis muncul promosikan tuh. Nah, bedanya kita melalui proses ini semua dengan atau langsung promosikan klik itu nanti beda Nah, hasilnya atau gimana? kalau promosikan itu sampai hampir sama kayak Buspos. Hampir sama kayak Buspos. Jadi misalkan gini, kalau ketika Anda sudah posting, terus Anda buka Instagram Anda, gitu nggih. Iya. Nah, terus di situ ada promosikan. Nah, misalkan Anda bukanya Instagram, ya udah promosinya cuma di Instagram tok nanti. Kalau pengalaman saya gitu sih. Kalau pas kita lihat kontennya di Facebook, ya udah yang dipromosikan ya lewat Facebook saja. Nah, tapi kalau kita di Meta Ads ini, ya, kita promosinya bisa dua-duanya, baik di Facebook maupun di Instagram. Walaupun tadi kita bisa setting di Facebook tok, atau Instagram tok, atau Instagram saja, bisa kita setting gitu juga. Intinya kalau kita pakai Meta Ads itu apa ya? Kita ngopreknya bisa jauh lebih dalam sih. Tapi kalau kita kepingin simpel-simpel saja, nggak mau ribet kayak gini, ya pakai Buspos aja. Cuman ya memang resikonya Buspos itu lebih mahal sih daripada ini Meta gitu. Ads. Lebih Iya. mahal, Pak ya. Iya. Iya, iya. Kemarin ada di leader dari Bu Suryaning, ini leader mana ya Bu Ina ya? Mana ya? Jabodetabek lah, Pak. Itu pas ya. Beliau suka pakai ini, ngiklan langsung pakai WhatsApp bisnis. Ya jatuhnya ya mahal. Jatuhnya lebih mahal. Gitu. Ya sesuai ini sih. Kalau memang dari WhatsApp bisnis kan lebih simpel lagi ya, nggak perlu setting-setting itu, tapi jatuhnya lebih mahal. Iya. Monggo kita pilih yang mana. Gitu. Oke, sudah.